Jadi ini adalah cara untuk membuat hosting atau mengonlinekan website kita. Caranya pertama kita ke localhost terlebih dahulu. Nah, kita di sini harus mengekspor database yang nanti akan kita pakai. Misalnya contohnya saya pakai ini yang testing, lalu kita ekspor. Nanti databasenya akan keunduh. Jika udah keunduh, lalu kita siapkan folder projectnya. Di sini misal contohnya ini tadi database yang udah diunduh, ini folder project yang akan kita online-kan. Lalu kita klik kanan, kita masuk ke terminal, bebas mau terminal atau git base, lalu kita tuliskan di terminal seperti ini. Kita tulis dari atas ini sampai yang paling bawah nanti. Setelah itu ini lalu ini. Jika sudah semua ditulis di terminal, lalu kita balik ke sini ke foldernya, kita klik kanan, kita ekstrak, kita kompres, maksudnya dibuat jadi zip. Nah, ini bahan-bahan yang kita perlukan nanti, database dan projectnya. Lalu kita pergi ke Git, bebas mau ke Chrome atau kemanapun. Lalu kita cari hostinger.com. Nanti di sini kita akan membeli domain. Kita login terlebih dahulu. Nah, jika sudah login, nanti tampilannya seperti ini. Lalu kita klik yang di pojok kiri sini, cari domain. Lalu kita klik beli domain baru. Nah, di sini kalian bebas nulis apapun namanya, yang penting belakangnya my.id. Contohnya seperti ini. .my.id. Lalu kita cari. Nanti dia bakal cari apakah domain tersedia atau enggak. Kalau tersedia, maka muncul seperti ini. Lalu kita tambahkan ke checkout. Ini 16.000. Nanti kalian bisa lanjutkan ke pembayaran. Misalnya udah, karena saya sini sudah punya, nanti kalau udah ada, nanti bakal muncul seperti ini, domain. Nah, ini saya sudah beli. Nanti kita bisa pakai ini buat nanti di website kita. Habis dari beli domain, kita lanjut beli hostingnya. Saya di sini pakai anim.host.id. beli hostingnya di sini saya. Kita sama di sini wajib login terlebih dahulu. Nah, nanti kalau sudah login tampilan awalnya seperti ini. Lalu kita di sebelah kiri kita scroll ke bawah sampai tulisan order new service. Nah, kalau sudah tampilan seperti ini, nah ini yang akan kita beli nanti, domain hostingnya. Kalau tidak muncul seperti ini, kalian bisa klik ini, pilih yang cheap hosting. Nanti akan muncul seperti ini. Lalu kita klik order now. Nah, di sini paling penting setelah klik yang order now, kita jangan pakai yang regis. Kita harus pakai yang paling bawah, yang I will use my existing domain. Nah, ini nanti domainnya bakal pakai yang punya kita, yang ada di hostinger yang sudah kita beli ini. Nanti kita masukkan domain kita yang di sini ke dalam sini. Hapus yang belakangnya, pindahin ke sini my.id nya, supaya nanti hostingnya bakal ngarah ke dalam domain kita yang sudah beli. Ini yang paling penting. Lalu kita use, karena saya sudah punya, jadi saya tidak bisa lanjut ke step berikutnya. Pokoknya nanti ini
bakal masuk ke dalam pembayaran. Nanti tinggal continue, terus kalian bayar. Nanti kalau misalnya sudah bayar, sudah beli, akan muncul di sini servisnya pasti muncul satu. Kalau kalian baru beli, nanti kita klik servis, lalu pilih yang tadi kalian beli. Misalnya yang tadi saya beli itu yang ini, lalu kita pilih yang tanda kunci Inggris ini. Nah, nanti kalian akan masuk ke dashboardnya. Nah, di sini kalian scroll ke bawah, pilih MySQL database. Nanti di sini kalian bakal buat database baru, bebas namanya apa aja. Misalnya ini saya contohnya namanya contoh, lalu kita buat database sudah dibuat, lalu kita bakal buat user. Nah, di sini saya akan samain nama user dan nama database biar gampang. Jadi saya akan buat contoh lagi. Di sini passwordnya bebas, mau apa aja. Saya sini bakal buat password Jika sudah, tinggal kita create. Nah, kalau udah berhasil kita balik. Nah, ini sudah selesai. Lalu kita ke tampilan awal sini yang tadi kita habis balik, lalu ke paling bawah ada add user to database. Ini yang tadi user kita buat, kita klik add, lalu kita centang semua all profile ini, terus kita klik match change. Jika sudah selesai, kita bisa ke tools ini yang di kiri, lalu kita scroll lagi ke bawah sampai ke PHP My Admin. Nanti kita klik PHP My Admin. Nah, di sini kan tadi database sudah saya bikin dan akan muncul ini. Tapi ini belum ada isinya. Cara ngisinya kita import. Nah, fungsi yang tadi kita export biar database-nya bisa pindah ke sini. Lalu kita pilih filenya yang tadi kita sudah ekspor. Nah, ini lalu kita unggah, lalu kita import. Nah, jika sudah muncul semua, kita bisa balik lagi ke halaman ini, ke cPanel tool. Kita scroll lagi ke paling bawah, ke bagian nah ini ke bagian multi PHP manager. Nanti kalian klik. Nah, ini kan masih PHP 7. Karena saya pakai PHP 8.4, maka saya akan mengubahnya ke 8.4. Ini bisa kalian sesuaikan sesuai Laravel yang tadi kalian pakai itu PHP berapa. Nanti kita pilih select, lalu kita apply. Kita tunggu. Nah, jika sudah berubah jadi 8.4, kita bisa balik lagi ke tool, lalu kita turun lagi sampai menemukan yang namanya file manager. Nah, di sini kita akan memasukkan filenya. Nanti tampilan awal akan seperti ini. Lalu kita klik yang public HTML ini atau yang di sini sama aja. Kita klik. Nah, ini kan kosong. Mungkin di kalian misalnya ada isinya, hapus saja isinya semuanya. Misalnya sudah bersih seperti ini, kita pergi ke setting, lalu ini centang yang atas, yang ini centang show hidden file, lalu kita save. Nah, ini kan ada isinya, kita hapus terlebih dahulu isinya. Kita biarkan sampai benar-benar public ini bersih. Kalau udah bersih, lalu kita upload. Kalian
bisa upload folder yang tadi kalian udah buat. Yang ini bisa kalian upload atau di yang ini yang zip ya, jangan lupa yang zip yang di upload. Nanti kalian upload di sini, kalian bisa lewat select, bisa lewat drag and drop. Misalnya sudah komplit, balik lagi ke halaman awal, tungguin sampai ininya muncul. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, kalian ekstrak. Ini bisa klik kanan atau pakai tombol yang di atas, ekstrak filenya. Tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, kalau udah muncul seperti ini artinya file sudah selesai. Kita close, nanti akan muncul seperti ini. Nanti kita klik filenya, lalu kita cari di sini yang namanya env. Kita klik kanan atau yang pakai atas, kita pilih edit, lalu kita edit, kita ubah env-nya, URL-nya ini kan masih lokal, kita ubah URL-nya sesuai dengan nama tadi domainnya. Misalnya kalian beli yang tadi domain beli di Hostinger, nah kalian harus sesuaikan sama domain yang kalian beli ini. Di sini tempelin di sini. Lalu sudah itu kita ke bawah. Nah, ini kita ubah juga DB database-nya sesuai sama yang ini. Harus semuanya disalin sampai yang huruf-huruf aneh di belakangnya juga harus ikut. Kita nanti akan tempel ke sini. Lalu karena username-nya sama seperti database-nya, saya nanti tinggal copy aja. Jadi database sama username-nya sudah. Lalu kita ke password, masukkan password yang tadi kalian buat di username. Nanti kalian passwordnya masukin aja sini apa gitu. Jika sudah, password sudah, username udah, database sudah, lalu yang app URL udah, kalian klik save yang di pojok kanan atas. Nah, kalau udah ada tombol sukses, kalian bisa close. Habis itu kalian pergi ke dalam publik, folder publik ini, index sama ini HT akses. Kalian bisa move, pindahkan ke halaman paling awal dengan cara kalian hapus semua yang tulisan ini sampai tulisannya cuman garis miring public HTML, lalu kalian pindahkan. Habis itu kita akan copy file index.php dengan cara pakai klik kanan atau yang di atas, copy. Lalu kita masukkan file copy itu ke halaman public. Sama caranya kita hapus nama folder yang sebelumnya, lalu kita sisakan nama folder public HTML aja, lalu kita copy file. Nah, kalau sudah, kita balik lagi ke folder public HTML sini, maka akan tampil seperti ini. Ini boleh dihapus ataupun enggak masalah. Ini juga boleh dihapus. Kalau misalnya kalian cuman nggak muncul folder yang kayak saya tadi di atas, itu nggak masalah. Lalu kita akan ubah file index PHP nya dengan cara kita edit, lalu akan tampil seperti ini. Di sini kita hapus titik 2-nya, kita ganti dengan folder kita tadi. Folder saya namanya adalah perpustakaan. Ini adalah nama folder dari Laravel kita yang tadi diekstrak. Sini juga ganti perpustakaan, lalu yang sini juga perpustakaan. Nanti dia akan mengarah ke dalam folder kita. Lalu kita ubah, kita save, kita close. Nah, kalau udah, kita masuk lagi ke dalam folder kita, cari nama folder public, kita klik. Di sini ada index.php, kita ubah juga yang ini.
kita edit, masuk. Nah kalau yang ini kita biarkan seperti ini, hanya saja kita menambahkan slash lalu nama perpustakaan kita, nama folder kita. Sini juga sama, slash nama folder kita, dan satu lagi slash nama folder kita. Lalu kita save, kita close, kita kembali. Oke. Nah ini sudah selesai sebagian sini, cukup seperti ini aja. Lalu kita balik lagi ke ini, kita klik tombol yang pojok atas yang gambar CP. Oh di sini tidak ada, berarti kita balik ke halaman awal yang di client area. Nah balik ke halaman awal ini di client area. Nanti kita dari bagian dashboard ini kita scroll paling bawah, ada namanya hosting info. Nah ini kita bakal copy hosting infonya. Nanti dua name server ini bakal kita pakai. Kalian copy yang dari sini sampai DNS 1 sampai terakhir ini. Lalu kita balik ke halaman hostinger. Lalu di sini kita cari yang tadi domain kita sudah beli, kita klik kelola. Nanti kita akan tampil seperti ini. Jika sudah tampil seperti ini, kita bisa di sini ada DNS name server, kita bisa edit. Di sini ada tombol edit, kita klik. Nah, di sini kita ganti namanya DNS-nya menjadi DNS yang seperti tadi kita udah copy. Karena saya sudah copy semua DNS-nya. Ini ibarat nih kalian baru copy, nanti kalian copy DNS 1 my host ID sama DNS 2 my anim host ID. Nanti kalau udah kalian simpan, kalau udah disimpan maka sudah selesai. Nanti kalian bisa lihat di dalam website kalian apakah sudah tampil atau belum. Kalian bisa ke website kalian sesuai domain kalian masing-masing. Nah ini maka sudah tampil, sudah selesai hostingnya. Ya gitu aja.